Barbara stirpe natus es. Ist Frieden. Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Ein Barbare Verräter. Wir zeigen unseren Leuten das Rom nicht anbesiegen. Mich haben sie in Rom geliehen. Weil ich weiß, wie sie leben. Werdet ihr? Mich haben sie in Rom geliehen. Komm. Meine Art zu leben. Ich war einer von der Wissen, wie man sie tötet. Lasst uns! Nichts bestimmt. Oke, selamat datang kembali di channel Si Jonal Visual. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan perjuangan orang-orang barbar atau suku bangsa Jerman dalam menghadapi kekuatan bangsa Romawi, yang terangkum dalam sebuah serial bergenre kolosal perang histori yang berjudul Barbarians. Cerita ini berlatar di abad ke-9 Masehi ketika daratan Eropa hampir sepenuhnya berada dalam jajahan dan dominasi bangsa Romawi. Pun demikian dengan sebuah daratan yang dulunya disebut Germania, tak luput dari kedikdayaan bangsa Romawi yang dikenal tak terkalahkan. Tak hanya kepada bangsa Romawi, fokus kita berpusat kepada kelompok suku-suku yang menghuni daratan Germania, di mana pada masa itu Germania dihuni oleh kelompok suku yang berbeda-beda dan masing-masing dari mereka sering terlibat pertikaian. Kalau menurut orang Roma, mereka biasa menyebut suku Germania itu dengan sebutan Barbarians atau orang-orang barbar. Nah, di sana Kaisar Romawi saat itu, yakni Augustus, menerjunkan setidaknya 3 legiun tentara Roma untuk menduduki daratan Germania yang dipimpin oleh seorang gubernur bernama Senator Publicius Quintilius Varus, yang bila diartikan 3 legiun tersebut setara dengan 15 sampai 18.000 tentara Roma. Lalu bagaimana kisah lengkapnya dan apa yang menjadi pemicu awal peperangan di antara mereka? Mari bersiap-siap, kencangkan sabuk pengaman, siapkan kopi, lepet, gehu, bala-bala tempe yang kalau disingkat jadi LGBT, karena setelah ini kita masuk ke cerita. Dan tak lupa saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Di belantara hutan Germania tinggal belasan bahkan puluhan kelompok suku yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang kepala suku. Salah satu kelompoknya kita sebut saja suku Cherusci yang dipimpin oleh kepala suku bernama Segimer. Di Cherusci terdapat beberapa tokoh penting. Salah satunya adalah seorang pria bernama Segeste yang memiliki kemampuan berbahasa Romawi. Si Segeste ini memiliki anak perempuan bernama Tusnelda, di mana Tusnelda sendiri telah menjalin persahabatan dengan teman semasa kecilnya yang bernama Volkwin, dan kini mereka melanjutkan hubungannya ke jenjang asmara. Namun sayang, karena butuh uang, Segeste rela menjual putrinya Tusnelda kepada seorang kepala suku bernama Hadgan yang tinggal di desa lain. Sie gehört dir noch nicht. Aber ich nehme sie. Du bekommst nicht nur eine Frau. Sie wird sich fühlen. Sebelum mencapai kata sepakat, mereka didatangi oleh perwakilan dari bangsa Roma yang sekonyong-konyong menetapkan sebuah peraturan baru. Novum legatum ad Germaniam mihi. Yaitu kewajiban dari kelompok suku Barbarians, termasuk suku Cherusci, untuk memberikan upeti berupa hasil ternak dan pangan kepada Roma. Jelas Segimer sebagai pemimpin di sini merasa keberatan dengan penetapan baru tersebut. Apalagi setelah sekian lama mereka dan Roma telah bersepakat dan membentuk perjanjian untuk berdamai. Malam harinya ia mengumpulkan para kepala suku untuk mendiskusikan hal tersebut di sebuah pertemuan yang bertajuk Volkmund.
Tentu saja dalam hal ini Segimer adalah salah satu dari kesekian tokoh yang terlihat vokal dalam menghasut kepala suku lain untuk memberontak kepada Roma. Sayangnya tak banyak tokoh yang sependapat dengan Segimer terkait hal ini. Karena bagaimanapun mereka tahu konsekuensinya apabila berani memberontak dan membantah peraturan Roma. Berkat perbedaan prinsip inilah yang akhirnya sulit mempersatukan mereka dan malah memicu pertikaian. Tiga hari dari sana, perwakilan dari Roma kembali, apalagi kalau bukan untuk menagih janji sesuai dengan apa yang telah mereka terapkan. Namun karena dirasa pemberian ini tak cukup, si perwakilan Roma ini menyuruh Segimer untuk mencium dan sujud kepada simbol elang yang sangat diagung-agungkan oleh bangsa Roma. Dengan terpaksa, Segimer hanya bisa menurut meskipun di tengah-tengah Thusnelda berupaya untuk menghentikan tindakan penghinaan ini. Ngomong-ngomong soal Thusnelda, kita melihat bahwa wanita yang satu ini rupanya dikenal sebagai ahli nujum. Hal itu terbukti dikala ia sering memberikan persembahan kepada para dewa. Oh iya, dan perlu kalian tahu juga kalau bangsa Barbarians ini adalah pemuja dewa-dewi Nordik, sama halnya dengan bangsa Viking. Terlepas dari itu, kita sambung membahas di sudut pandang pasukan Romawi, tepatnya kepada sang gubernur, yakni Parus. Kebetulan saat itu, Parus baru saja kedatangan putra kesayangannya yang bernama Gaius Julius Arminius, atau kita panggil saja sebagai Arminius. Arminius sendiri terbilang sebagai sosok yang terhormat, mengingat ia adalah seorang perwira tinggi tentara Roma. Karena itulah sosoknya sangat diuluhkan dan sangat mendapatkan kepercayaan dari Parus. Di sini Arminius diperintahkan oleh Parus untuk memenggal salah satu kepala suku Germania yang menolak dan memberontak kepada mereka. Secara tak sengaja, eksekusi tersebut disaksikan oleh seorang pekerja rendahan yang juga merupakan warga dari suku Cherusci. Melihat hal itu, dirinya seakan menaruh dendam atas perilaku kejam yang dilakukan oleh orang Roma tersebut. Di sisi lain, Volkwin dan Thusnelda memiliki sebuah ide atau pemikiran gila yang bisa dibilang di luar nalar, yakni keinginan sekaligus rencana mereka untuk mencuri simbol elang yang sangat disucikan oleh orang-orang Roma. Lantas, apa yang sebenarnya mendasari pikiran mereka untuk berani mencuri simbol elang tersebut? Karena dengan simbol elang ini, mereka dapat melecut semangat suku-suku lain untuk lebih berani dan memberontak kepada kekuasaan Roma. Di malam itu, Volkwin dan Thusnelda mengajak dua orang sahabatnya untuk merencanakan aksi mereka. Lalu setelah merencanakan matang-matang dan tentunya dibekali keberanian, mereka berempat mulai bergerak. Thusnelda dan Volkwin akan masuk melalui pintu depan, sementara dua temannya, kita sebut saja Otang dan Mulyana, masuk lewat belakang melalui saluran pembuangan. Kita mulai dulu di arah depan. Thusnelda dan Volkwin bawa hasil melalui penjagaan dengan dalih bahwa Thusnelda merupakan budak seks yang dipanggil oleh salah seorang pejabat tinggi. Kemudian mereka sampai di sebuah tenda, tempat di mana simbol elang itu berada. Dengan dalih yang sama, mereka pun berhasil menyekap dua orang penjaga yang secara khusus menjaga tenda tersebut. Sementara itu, Otang dan Mulyana terlihat sudah berada di dalam untuk segera menjemput kawan-kawan mereka. Namun di saat bersembunyi, mereka tak sengaja masuk ke dalam tenda yang berisi penuh tentara Roma. Nah, di saat yang bersamaan, simbol elang telah aman berada di genggaman Volkwin dan Thusnelda. Beruntung Otang dan Mulyana datang tepat waktu, lalu mereka pun langsung melenggang pergi, di mana mereka menyamar sebagai tentara Roma yang sedang menggiring dua orang budak.
Nah, pada saat kejadian itu, Arminius rupanya menyadari adanya gelagat aneh yang sedang terjadi. Dimulai ketika ia menemukan kalung taring serigala yang terletak di atas tanah. Kemudian ia mendapati beberapa tentara Roma yang telah mati dibantai. Seketika sinyal tanda bahaya lalu dibunyikan, namun semua itu terlambat karena simbol elang telah hilang dibawa kabur oleh Volkwin dan kawan-kawan. Mengetahui hal itu, jelas Gubernur Parus marah dan tak terima. Mengingat simbol elang tersebut merupakan simbol suci yang sangat diagung-agungkan oleh bangsa Roma. Maka dari itu, ia meminta kepada semuanya untuk mencari tahu siapa sosok yang telah berani mencuri simbol elang tersebut. Dalam hal ini, Arminius sepertinya merasa yakin kalau dirinya mengetahui siapa pelaku di balik pencurian ini. Bahkan dirinya berani mengatakan kalau ia akan mengembalikan simbol elang tersebut di esok hari. Lalu setelah itu ia pun minta bantuan kepada seorang tentara Roma bernama Talio yang merupakan penduduk asli Germania. Aufbruch bei Sonnenaufgang! Sprichst unsere Sprache. Terkait hal ini, penduduk desa suku Cherusci terlihat antusias menyambut keberhasilan Volkwin dan kawan-kawan setelah membawa kabur simbol suci yang menjadi kebanggaan bangsa Roma. Karena dengan itu, mereka dapat menyatukan kekuatan seluruh suku Germania agar lebih berani menentang kebijakan Roma. Zwischen uns und den Römern. Guck sie dir an. Tapi rupanya kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Karena di saat yang bersamaan, tentara-tentara Roma mulai masuk ke desa-desa, apalagi kalau bukan untuk mencari keberadaan simbol elang. Termasuk seorang Arminius yang kini terlihat tengah berjalan ke arah desa suku Cherusci. Dan menariknya, ketika ia sampai di pintu gerbang desa Cherusci, Arminius yang kala itu berhadap-hadapan dengan Segimer memanggilnya dengan sebutan ayah. Salve, Vater. Lalu apa yang sebenarnya melatar belakangi hubungan antara Segimer dan Arminius? Tentu saja semuanya akan terungkap di episode selanjutnya. Cukup sekian dulu untuk episode ini, dan buat yang penasaran, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jona Visual pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.